Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat. Nah, kali ini saya ingin berbagi tips mengenai cara menanamkan kedisiplinan untuk anak kita, terutama yang masih balita. Menurut pendapat saya, menanamkan kedisiplinan kepada anak itu lebih baik dimulai dari sejak dini. Kenapa? Coba pemirsa yang punya pendapat bisa komen di bawah ya. Kenapa kok bisa menanamkan kedisiplinan kepada anak lebih mudah ditanamkan sejak dini daripada ketika mereka sudah dewasa? Nah pemirsa, sebelum saya masuk kepada cara-cara atau tahapan-tahapan menanamkan kedisiplinan kepada anak, kita bahas dulu mengenai bentuk kedisiplinan yang bisa mulai kita terapkan kepada anak kita sejak anak kita masih kecil. Anak usia 3 tahun ya pemirsa sudah bisa mulai kita ajak kerjasama, sudah mulai kita bisa ajak ngobrol untuk menanamkan kedisiplinan ya, kedisiplinan yang ringan untuk anak yang bisa mereka serap, yang bisa mereka lakukan seperti apa? Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Seringkali ketika anak-anak setelah makan snack atau makanan ringan, mereka meninggalkan bungkusnya begitu saja dimanapun mereka makan, entah nanti di ruang tamu atau di tempat bermain atau di kamar sekalipun, mereka langsung buang begitu saja, taruh begitu saja tanpa memperhatikan bahwa ternyata mereka sudah mulai bisa loh diterapkan tanggung jawab membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang kedua pemirsa, membiasakan menaruh piring ataupun gelas setelah mereka pakai di tempat cucian piring. Ajak anak-anak kita untuk membiasakan setelah mereka makan, setelah mereka minum, ditaruh di mana? Ditaruh di tempat cucian piring. Karena apa pemirsa? Karena akan lebih memudahkan pekerjaan kita, terutama yang tidak memiliki asisten rumah tangga. Pun ketika ada yang memiliki asisten rumah tangga tidak masalah, justru itu akan menanamkan sikap disiplin kepada anak, dan kedepannya nanti akan justru orang tua tidak akan susah payah mengajarkan mereka ketika mereka sudah dewasa, ketika mereka saatnya mandiri begitu. Nah, yang ketiga pemirsa, membiasakan anak menaruh baju kotor di tempat cucian baju atau di mesin cuci atau di keranjang baju. Itu akan membuat anak menjadi tanggung jawab. Oh ya, setelah saya mengenakan baju, ganti baju kan kotor. Ini taruhnya di mana? Oh, baju kotor taruhnya di mesin cuci atau di keranjang tempat baju kotor begitu. Tanpa harus kita sendiri yang melakukan, tanpa harus ibunya yang melakukan. Justru itu akan menjadi lebih mudah bagi orang tua. Nah, seperti halnya membuang sampah pada tempatnya, kemudian menaruh bekas piring dan juga gelas kotor, kemudian menaruh baju kotor begitu ya pada tempatnya. Itu hal-hal yang kecil, namun jika dilakukan sejak dini akan sangat membekas. Anak-anak tidak perlu disuruh lagi, anak-anak sudah sadar. Tetapi pemirsa, meskipun hal-hal yang kecil seperti itu, kalau kita tidak membiasakan, akan menjadi lama proses untuk penanaman kedisiplinan. Bentuk kedisiplinan yang keempat yaitu memberi batasan bermain ya. Jangan sampai kita membiarkan anak bermain dari pagi, siang, malam ya, tanpa mengenalkan, oh ini loh kalau jam-jam sekian itu waktunya kalian mandi, waktunya kalian sholat, waktunya kalian tidur begitu. Jangan kita bebaskan begitu saja. Anak-anak bermain ya, itu ada batasannya. Saat pun nanti waktu sholat ya, kalau mereka bermain harus stop. Awal-awal pasti mereka akan protes, awal-awal pasti mereka tidak akan, kadangkala akan mereka tidak akan menuruti kita mungkin ya. Tapi kalau kita paksa ya,
anak kecil tuh harus dipaksa ya pemirsa. Jadi kalau kita paksa gitu ya, pelan-pelan tapi memaksanya bukan dengan pemaksaan yang kasar begitu ya, anak lambat laun akan mengikuti. Contoh misal TV masih nyala nih, kita matikan, ya dek kita waktunya sholat, yuk kita sholat. Mereka mungkin akan ngikutin ya, ngikutin kita sholat. Ada juga yang protes, kenapa bu nggak mau nonton aja begitu. Tapi tetap nggak usah kita turutin, matiin aja TV ya, waktunya sholat, yuk kita sholat, semuanya wudhu ya, semuanya wudhu, kemudian kita ke tempat sholat. Bisa kemudian caranya bagaimana untuk menanamkan kedisiplinan kepada anak. Tidak mungkin satu hari kita ajarkan langsung jalan, pasti butuh proses dalam penanamannya. Nah, ada beberapa cara ya pemirsa yang kami lakukan ya, saya dan suami lakukan selama ini. Yang pertama adalah telaten. Nggak boleh bosan mengajarkan kepada anak. Kalau buang sampah ya di tempat sampah, yuk kita ajarkan caranya bagaimana. Kita ajak anak kita bawa bungkusan snack itu, yuk kita ke dapur bareng, yuk ini loh dek tempat sampahnya di sini, buang ya di sini, pinter. Nanti kalau makan ada sampah lagi ya, setelah makan ada sampah lagi, nanti buangnya di mana, di tempat sampah, pinter gitu. Jadi kita benar-benar telaten, jangan sampai bosan lah mengajarkan kepada anak begitu ya. Ini baju kotornya di mana nih dek, di sana ya, di ember, ya kita taruh bareng-bareng begitu. Jangan langsung kita sana tempat sampahnya loh di belakang sana, tapi kitanya masih aja duduk di situ. Itu loh bajunya di sana di mesin cuci, masa nggak tahu sih? Kan anak-anak yang masih kecil banget ya, masih butuh kita temani ya. Nah, cara yang kedua yaitu kita konsisten ya pemirsa. Saat memang contoh ya, kalau sudah waktunya kita sholat seperti itu ya, kita juga orang tuanya yuk lekas-lekas memberikan contoh untuk segera ambil air wudhu, kemudian mematikan TV begitu. Dan itu continue, tidak musiman. Artinya kita menjaga semangat, menjaga memberikan contoh kepada anak itu continue, terus menerus. Jangan cuma sekali, 2 kali begitu, tidak efektif ya pemirsa. Jadi yuk semangat orang tuanya itu sendiri harus benar-benar dijaga agar nanti tujuan untuk menanamkan kedisiplinan kepada anak itu tercapai. Jadi harus konsisten ya pemirsa, tidak boleh kendor begitu, tidak boleh malas untuk selalu mengajarkan kepada anak kita. Pemirsa, cara selanjutnya yaitu kompak. Antara ayah dan ibu itu harus kompak mengajarkannya. Jadi jangan sampai hanya satu sisi, nanti si ayahnya malas, ibunya semangat, atau si ibunya malas, ayahnya semangat begitu. Jadi harus berdua, harus benar-benar kerjasama, kompak mengajarkan kepada anak begitu ya. Jadi kalau selama yang ayahnya ajarkan itu betul, si ibu harus mengikuti, atau yang ibunya memang betul, si ayah juga harus setuju dan mengikuti begitu. Jadi jangan sampai hanya satu orang saja. Akan lebih semangat, akan lebih mudah dijalankan ketika semuanya bersama-sama begitu ya pemirsa. Demikian, semoga bermanfaat. Apa yang saya lakukan ini pun juga saya masih terus berproses, masih terus menerus mengumpulkan semangat saya dan juga suami untuk terus mengajarkan kepada anak tanpa bosan begitu. Kami senantiasa mendoakan kepada ibu-ibu di luar sana untuk yuk kita bangun rasa semangat kita untuk menanamkan kedisiplinan kepada anak kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.